Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjaya Sipsya. Saya di sini ingin membuat video mengenai bagaimana saya sebagai calon pemilik atau pengelola dari satu biro perjalanan wisata. Eh, Bisnis travel atau perjalanan, terutama wisata, cukup menjanjikan dewasa ini. Semakin tinggi kesibukan seseorang, tujuan wisata menjadi hal yang dibutuhkan untuk melakukan penyegaran kembali atau refreshing. Bahkan traveling sudah menjadi tren gaya hidup para milenial. Hal yang perlu dilakukan yang pertama, Anda ingin memberikan nama apa pada biro perjalanan wisata. Jadi dalam pemilihan nama biro perjalanan wisata, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah bagaimana membuat orang-orang atau membuat brand usaha perjalanan wisata kita yang mudah diingat, dan juga kita bisa menggunakan nama kita sebagai brand usaha kita karena sudah banyak yang kenal dengan nama kita. Ini penting karena karena memang orang itu supaya ingat, supaya hafal dengan usaha kita yang akan kita rintis. Jadi kita jangan membuat nama yang terlalu sulit untuk diingat, karena semakin nama itu mudah diingat dan gampang diterima oleh banyak orang akan membantu kita dalam menjalankan strategi pemasaran. Jadi saya membuat nama biro perjalanan wisata saya menggunakan nama saya sendiri. Hal apa saja yang akan Anda siapkan untuk mengelola perjalanan wisata? Jadi dalam pengelolaan perjalanan wisata, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus memperhatikan izin pembuatan usaha perjalanan wisata, seperti akta pendirian usaha perjalanan wisata. Terus akta usaha perjalanan wisata ini diperlukan akta pendirian perusahaan biro perjalanan wisata ini diperlukan agar kita bisa karena di dalam akta ini mencantumkan nama bisnis kita. Terus setelah itu kita harus melakukan proses untuk mendaftarkan tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Biasanya dokumen yang harus dimiliki adalah pas foto direktur utama perusahaan ukuran 3x4, terus akta pendirian PT dan SK Kemenkumham, surat keterangan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak, undang-undang gangguan, surat persetujuan dari tetangga sekitar atau domisili usaha, proposal bisnis, dan company profile atau PT. Terus yang ketiga, bagaimana rencana Anda jika membuka bisnis biro perjalanan wisata tidak memiliki modal? Jadi memang dalam merintis usaha itu kadang ada kita memulainya dari nol. Mungkin kita tidak mengira bahwa bisnis travel merupakan usaha yang dapat dimulai dengan modal usaha yang kecil atau alias minim, dan memulainya pun hanya memerlukan ketekunan dan kemampuan lobby yang cukup bagus serta pandai melihat peluang. Jadi di Indonesia sendiri kan banyak sekali tujuan wisata. Jadi berbisnis travel itu sangat menjanjikan. Yang keempat, fokus pada produk apa biro perjalanan wisata Anda. Jadi banyak sekali jenis usaha travel yang tersedia. Sebelum memulai bisnis salah satunya yaitu seperti pemesanan tiket, terus sewa kendaraan, pengurusan visa dan paspor, pemesanan kamar hotel atau homestay atau villa dan sejenisnya, perjalanan dan ke destinasi pariwisata atau paket wisata. Jadi dalam pembuatan biro perjalanan wisata ini saya berfokus kepada penyewaan bus atau rental mobil, karena
peluang tersebut lebih besar, apalagi jika sudah memiliki banyak produsen. Terus keunikan produk apa yang Anda tawarkan untuk membedakan dengan biro perjalanan wisata sejenis atau pesaing lainnya? Jadi fokus utama saya pada biro perjalanan wisata ini yaitu bagaimana saya mengembangkan sewa bus atau rental mobil di perusahaan saya. Selain itu juga ada produk atau paket wisata juga yang saya layani. Terus siapa segmen atau target pasar sasaran Anda? Untuk target pasar sasaran dari travel kami yaitu masyarakat luas. Salah satunya juga di sekitar Jember. Jadi segmen pasar dari usaha perjalanan kita ini umum, tapi mengingat hal tadi yang saya ucapkan di awal, bahwasanya perjalanan wisata saat ini memang menjadi tren milenial. Jadi kita akan menarik atau sebisa mungkin menawarkan paket wisata atau travel kami kepada anak muda. Terus bagaimana strategi Anda dalam mencapai segmen atau target pasar? Cara kita menawarkan atau mencapai segmen target pasar, jadi kita membuat dari hal-hal tersebut, kita membuat brand dari nama kita semenarik mungkin atau mudah dihafal oleh khalayak umum. Terus kita petakan lokasi wisata yang menjadi target kita. Jadi itu sangat mudah agar kita bisa memilih atau tujuan wisata mana sih yang akan kita tuju. Terus bagaimana cara kita memperluas bisnis, itu merupakan strategi pemasaran yang kita lakukan. Jadi kita tawarkan produk yang kita miliki atau kita presentasikan jika ada seminar-seminar atau workshop. Jadi kita bisa bertukar pikiran sesama pebisnis lain yang memulai membuat usaha perjalanan wisata dari awal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.